Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mu'min. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada baginda junjungan kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, dan seluruh pengikutnya, termasuk kita hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah walhamdulillah. Pada malam hari ini kita kembali diberikan anugerah kenikmatan dapat berkumpul di majelis ilmu dengan anugerah sehat tiada kurang suatu apapun. Dimudahkan langkah kaki kita menuju ke majelis ilmu, dan insya Allah ketika dimudahkan kaki kita menuju ke majelis ilmu, maka Allah pun nanti di yaumil qiyamah akan memudahkan langkah untuk seorang tolabul ilmi mudah di dalam melangkah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah memberikan anugerah hidayah ilmu kepada kita pada malam hari ini, karena Allah pun melembutkan hati kita di dalam menerima ilmu di majelis pada malam hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mudah-mudahan saya doakan sehat semua ya. Amin. Yang ada hutang mudah-mudahan cepat lunas hutangnya. Yang belum lancar pekerjaan rezekinya, saya doakan mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, dilimpahkan ya seperti air hujan. Amin amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita ingin menghadirkan hikmah tentang apa yang sering kali kita dapatkan kajiannya di dalam Rasulullah diperjalankan, di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Pada malam hari ini kita ingin menghadirkan hikmah dengan tujuan mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan khususnya untuk saya pribadi, sudah berapa kali kita mengikuti Isra Mi'raj, mudah-mudahan pula kita mampu menangkap isyarat pelajaran yang Allah sampaikan kepada junjungan Nabi mulia kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jika kita mampu menangkap isyarat dan mampu menjalankan apa yang Allah turunkan pelajarannya melalui Habibullahnya, kekasihnya, maka insya Allah kehidupan kita akan dipenuhi. Yang pertama,
keberlimpahan hidayah, iman, Islam, takwa, dan istiqomah. Ya. Jika kita mampu menyerap pelajaran yang setiap tahun kita ikuti ya Bapak Ibu ya. Nggih. Dan insya Allah Bapak Ibu yang duduk di sini semua dapat. Nggih. Alhamdulillah. Sudah istiqomah sholatnya, istiqomah zikirnya. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Karena di dalam Isra Mi'raj ini pada intinya Allah menurunkan perintah secara langsung. Karena Allah menurunkan perintah secara langsung ini hanya sholat Bapak Ibu. Yang lainnya melalui Jibril. Berarti alangkah pentingnya sholat itu sendiri. Karena barang siapa dia Islam, diwajibkan kita untuk mendirikan, menegakkan, mengerjakan sholat itu sendiri. Barulah kita dikatakan muslim. Karena sholat itu pembeda daripada kaum muslim dan kaum kafir, kaum munafik. Oleh sebab itulah, jika menurut pendapat para ulama aulia anbiya, barang siapa sengaja meninggalkan sholat, sengaja berarti mampu tapi tidak mengerjakan, ada waktu tapi sengaja meninggalkan, maka seakan-akan dia telah melakukan dosa besar, melebihi orang yang berzina, melebihi orang yang membunuh orang. Dosanya itu gonol banar, jar Banjar. Zina tuh gonol, tapi lebih gonol dari zina. Bunuh orang tuh gonol, lebih gonol dari membunuh orang dosanya. Lebih gonol daripada orang mencuri. Lebih gonol daripada orang yang berbuat maksiat yang paling berat di muka bumi. Yang sengaja meninggalkan sholat, sengaja. Berarti kemungkinan hanya dua. Yang pertama, belum paham kajian bab sholat. Akibatnya meninggalkan secara sengaja itu seperti apa? Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, orang berani meninggalkan kewajiban sholat. Berani meninggalkan dengan sengaja berarti ya. Karena hati atau kolbu dalam keadaan gelap, dalam keadaan keras, dalam keadaan membatu. Oleh sebab itu, ketika dengan sengaja meninggalkan sholat, tidak ada perasaan menyesal, tidak ada perasaan berdosa, tidak ada perasaan bersalah. Tidak ada dia menyadari bahwa ketika seseorang meninggalkan sholat 5 waktunya, sama seperti dia meruntuhkan agamanya. Tuh Bapak Ibu, jangan kita ini mengkaji ilmu tasawuf, ilmu ma'rifat, lalu meninggalkan sholat. Itu tidak boleh, dilarang sekali. Justru dengan kita belajar ilmu tasawuf, ilmu ma'rifah, ilmu mengenal diri, harusnya makin rajin sholat itu rajin Bapak Ibu. Rajin dalam arti mungkin dulu mengerjakan sholat ketika masih di tahap syariat karena terpaksa. Terpaksa seperti apa?
kada sholat kada enak dilihat tetangga. Kalau kada berangkat Jumatan kada nyaman dilihat tetangga nih. Apalagi tinggal lawan mentuha. Terpaksanya karena kada nyaman, kada enak. Itu yang pertama. Yang kedua, mengerjakan sholat karena terpaksa. Terpaksa karena takut neraka. Jadi hanya sekedar menggugurkan kewajiban supaya tidak masuk neraka. Nah, yang pertama kada nyaman, yang kedua karena terpaksa. Yang ketiga, mulai masuk ke hakikat. Menyadari bahwa dengan sholat yang Allah perintahkan langsung kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini kan peristiwa yang luar biasa. Oleh sebab itu diawali dengan kata-kata Subhanallah, Maha Suci yang memperjalankan junjungan Nabi kita, mengisra mi'rajkan dalam rangka menghibur Nabi. Karena pada waktu itu rentetan kejadian sebelum Isra Mi'raj, Nabi mengalami kesedihan karena kehilangan dua orang yang paling disayanginya. Satu, masih ingat kan Bapak Ibu, ini sering diulang-ulang, paman Nabi yang sering melindungi Nabi di dalam dakwahnya, sering menjaga Nabi di dalam dakwah beliau, syiar agama Islam kepada kaum jahiliyah. Sayyidina siapa? Pamannya? Nah, Abu Muthalib. Itu yang menjadikan beliau aman Bapak Ibu dari kaum jahiliyah. Dan istri beliau yang ketika beliau pulang dari dakwah lelah, capek, istri beliau lah yang selalu memberi semangat dan meneduhkan hatinya. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dua orang ini yang paling dicintai dan paling disayangi sebelum beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Tahun ke-11 dan 12 kerasulan Nabi itu sendiri. Jadi ketika berpulang, disitulah Allah melihat kesungguhan Nabi. Karena sebelum Isra Mi'raj, Nabi ini berdakwah luar biasa Bapak Ibu. Diturunkan Allah di negeri jahiliyah, tujuannya untuk mengubah akhlak budi pekerti kaum jahiliyah. Ini peristiwa sebelum Isra Mi'raj. Beliau diuji, orang yang paling mulia, orang yang paling maksum, dijaga dari dosa paling maksum Bapak Ibu. Kedudukannya sebagai kekasih Allah Ta'ala, orang yang sudah dijamin surganya, orang yang paling tinggi derajat iman takwanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mendakwahkan agama, masih Allah suguhkan dengan ujian dan cobaan. Karena Allah ingin melihat kesungguhan junjungan Nabi besar di dalam mendakwahkan Islam untuk memberikan perubahan daripada kaum jahiliyah itu tadi Bapak Ibu. Sekelas Nabi masih diuji dan dicoba, tapi Nabi tetap menjalankan ujian dan cobaan tadi, menyikapinya dengan kesabaran, dengan ketegaran hati, dengan selalu baik sangka dengan Tuhan.
Karena sekelas Nabi tidak akan mampu digoyahkan keimanannya, Bapak Ibu. Itu hanya pelajaran untuk kita saja. Karena ketika kita dihadirkan ke dunia, Allah ingin menguji keimanan kita yang tadinya di alam kesucian atau di rahim ibu, kita sudah mengenal Tuhan. Kita sudah bersyahadat, kita sudah menyatakan bahwa tiada ilah selain Allah. Begitu dihadirkan di dunia, maka Allah uji seluruh hambanya tidak terkecuali. Oleh sebab itu adanya makom tingkatan kemuliaan karena ada ujian, Bapak Ibu. Oleh sebab itu ketika kita umatnya ini hidup, menjalani kehidupan diuji, dicoba, pantang untuk berkeluh ke pantang, Bapak Ibu. Karena apa? Tanda daripada akan diangkat derajat iman takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dihadirkan ujian dan cobaan. Ya Bapak Ibu. Karena tanpa ujian dan cobaan tidak ada kata-kata sabar. Ini nggak ada apa-apa. Ibunya nasihati sama ayahnya, sedang ngopi santai di depan rumah sore-sore. Lagi asik melihat pemandangan di teras. Mamanya bilang gini, ya yang sabar ya. Maka nggak ada masalah. Lu yang disabari apa? Artinya sabar ini ada karena adanya ujian dan cobaan. Oleh sebab itu pantangan bagi kita untuk berkeluh ke diam, dinikmati alhamdulillah. Jangan lalu mengadakan selamatan menolak tolak bala gini. Ini tidak boleh ya. Kalau sudah belajar ilmu tasawuf, kalau di luar silahkan. Kita tidak menyalahkan. Jangan pelajaran ini dibawa ke keluar ya. Nanti timbul salah paham. Kalau tingkatan syariat maunya dijauhkan dari bala, dijauhkan dari masalah. Loh, pertanyaannya, nah ini yang perlu kita merenungi pertanyaannya. Apakah ketika Allah menurunkan bala, ujian, dan cobaan, apakah kita yang merasa menjalani? Kalau kita merasa menjalani, maka yang terjadi hati sedih, gundah gulana, pikiran jadi sempit, jadi depresi. Tidak kuat aku menjalani ujian ini. Nah, berarti merasa ada adanya keakuan dirimu itulah dosa yang besar. Berarti mengakui pian ini ada pian, ada satu wujud diakui, dua nama. Makanya di sifat 20 yang wajib mempunyai wujud ialah sifatnya Allah. Sifat kita apa Bapak Ibu? Lawan dari wujud Adam. Adam itu oleh sebab itu kita tinggal menjalani. Oleh sebab itu ketika banyak masalah, perbanyak baca istighfar dan subhanallah. Karena subhanallah itu mampu meringankan, mampu melancarkan. Kenapa seperti itu? Ketika kita mengucap, wajib kolbu kita terus dibersihkan. Subhanallah, sifat bagi Tuhan yang maha suci.
yang tajali menjadi nurnya Allah, lalu kembali tajali menjadi Nur Muhammad. Lalu Nur Muhammad menjadi cikal bakal seluruh alam semesta, dan kita sebagai insan kamil kamil. Yeah? Ini setiap hari zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi tidak hadir hati. Kenapa tidak hadir hati? Karena ruh dikuasai jasad. Ruh lemah. Kenapa ruh lemah? Karena kurang asupan zikirnya. Di sini permasalahannya yang harus kita carikan solusinya. Ialah dengan istiqomah berzikir. Lalu kembali lagi Bapak Ibu, ketika ditinggalkan kedua orang yang disayangi dan dicintai tadi, Allah telah melihat kesungguhan dakwah Nabi, merasa tidak aman di Mekah, lalu mencoba ke Taif. Masih ingat ya Bapak Ibu? Masih ya. Yang harapannya Rasul, mudah-mudahan ini di Taif orang-orangnya lebih baik, karena di Mekah yang tadinya Rasulullah dakwah dizolimi, masih ada yang melindungi pamannya. Sekarang tidak ada yang melindungi, maka sekarang tidak ada pamannya, lebih berani lagi mereka dicaci makinya, ingin dicelakainya Nabi. Kalau kita nasihati orang kada didengarkan, lalu kita ini uring-uringan. Sebelum kita Nabi sudah dicaci maki orang Bapak Ibu. Sholat saja ketika sujud punggungnya diberi kotoran sampai sejahil itu. Tapi Rasulullah dengan begitu sabarnya. Nah kita ini umatnya Rasulullah harusnya mencontoh, meneladani dan menerapkan akhlak-akhlak dicela, dicaci orang, ketika kita menasihati, doakan yang mencela dengan doa kebaikan, jangan disumpahi. Kalau nyumpahi yang baik-baik saja. Saya sumpahi biar nih kaya raya. Nah, gitu. Sumpahi orang yang kadang-kadang nanti bulik lagi ke diri kita. Nah, habis nyumpahi yang baik-baik. Lalu ketika kesedihan melanda Rasulullah, maka Allah mengundang Rasulullah dengan peristiwa Isra Mi'raj, supaya Rasulullah itu terhibur Bapak Ibu. Itu hiburan Rasulullah ketika bersedih dimi'rajkan, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina. Itu secara syariatnya ya. Lalu diperjalankan lagi untuk menemui Tuhan melalui langit yang berapa tingkat Bapak Ibu? 7 ya. Berarti jauh Tuhan sama Rasulullah ya. Ya Allah. Ini pelajaran tidak boleh dikeluarkan untuk majelis saja. Barang siapa menyatakan itikat Rasulullah jauh kepada Tuhannya, menemui Tuhan harus melalui sab sampai 7, langit 7 sab, berarti itikatnya perlu diperbaiki, karena Tuhan lebih dekat daripada urat. Nah, jadi yang dikatakan sab 7 tadi ialah sifat 7 yang dititipkan ke dalam tubuh kita. Itu maksudnya. Kodrat irodat di kaki kita. Rasulullah mampukah berangkat
Isra Mi'raj yang begitu luar biasanya tidak mampu dipikirkan dengan akal, hanya mampu diimani dengan keimanan dan ketakwaan. Ya. Jadi tidak bergerak sebutir pasir pun tanpa kehendak dan kuasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Artinya daripada 7 sifat tadi yang harus dibersihkan untuk mampu berjumpa dengan Tuhan. Ketika Isra Mi'raj ini diceritakan di luar kajian tasawuf, maka kita cukup mendengarkan, meyakini dan menghormati, tidak boleh menyalah-nyalahkan, nggih. Tapi ketika masuk ranah ke tasawuf, di sini semua tempatnya. Maka masih hangat ini duduknya Nabi sudah ya kah? Nah, jadi ketika ingin mi'raj, maka Rasul dadanya dibelah. Tanpa dibelah pun Rasul sudah suci. Ini untuk pelajaran saja. Bahwa ketika Rasulullah dibelah, dibersihkan dengan air Zam-Zam, maka kita umatnya harus membelah dada kita dengan ilmu pengetahuan, bukan dengan pisau. Lalu membersihkannya dengan air Zam-Zam juga. Tidak. Dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini Zam-Zamnya Bapak Ibu. Oleh sebab itu diajarkan kemarin istighfar anggota tubuh kita. 8 ya. Ya. Itu untuk apa? Menapaki tangga langit-langit tadi. Kalau belum bersih, ya, yang 8 anggota tubuh kita yang dititipi sifat ma'ani dari Tuhan, bagaimana kita bisa mi'raj? Kan mi'raj itu perjumpaan seorang hamba dengan tuh. Ketika sudah sampai ke sab berapa? Terakhir sab 9, maka Allah berbincang-bincang kepada tuh, iya kah? Artinya ketika sudah sampai pada puncaknya, maka hilang Muhammad, yang ada hanya Allah. Ya? Ketika sudah sampai puncaknya, yang ada sewujud, sehadap, serasa, senyawa, serahasia ialah Allah Subhanahu. Sudah puncak terus turun lagi. Ini loh Bapak Ibu Isra Mi'raj. Isra masuk, Mi'raj ke, ya Allah. Itu hakikatnya. Makanya cepat sekali. Rasulullah Isra Mi'raj naik apa Bapak Ibu? Masih ingat? Burak ya. Gambarnya masih ingat waktu kecil. Nah, kuda, kepala, manu. Nah, itu mantik, ya. Hikmahnya ialah ketika ingin mi'raj, maka jangan bertubuh seperti inilah buruk ini. Tubuh, batang tubuh, ya. Karena dikatakan buruk ini kan dari surga, Bapak Ibu. Bukankah ini dari surga? Nabi Adam dari mana? Kita keturunan batang tubuh dari Nurmo. Yeah. Batang tubuh dikatakan buruk, yang menaiki Muhammad Rasulullah. Yang menaiki tubuh siapa? Ruhani, nyawa. Disinilah hati-hati kita mengaji, nggih, bahwa
yang menggerakkan tubuh, yang menaiki tubuh, yang mampu menjadikan tubuh mi'raj ialah ruhani. Dikatakan Muhammad hakiki, ialah utusan yang ditiupkan Allah ketika bayi tadi berumur 4 bulan. Masih ingat penciptaan manusia? Ditiupkan, itulah utusan. Kalau yang di Mekah Al-Mukarramah itu junjungan Nabi kita, Rasul yang mempunyai kepangkatan. Tolong dipahami. Jangan salah mengartikan. Bukan kita mengaku-ngaku menjadi nabi. Kita pun tidak berhak mengaku awaklah mayat itu bepandir berbicara, mengaku-ngaku. Ada kawak. Mengaku nabi. Oh, yang ada dia. Melalui zat dan sifat. Oleh sebab itu, kita harus paham. Ketika ruh sudah bersih dan suci, lalu buruknya sudah bersih dan suci, maka secepat kilat. Isra sampai. Tapi ini kolbu harus dari mana? Bersih dari penyakit hati. Oleh sebab itu selalu diajarkan 3 zikir yang wajib dipenuhi setiap hari oleh yang mengaji di sini. Jamaah di sini tidak boleh meninggalkan 3 zikir setelah sholat fardu. Imbahnya sholat subuh kerjakan sebentar, nggak apa-apa, sedapatnya. Karena tanpa melafazkan zikir zahar, maka akan ditambah penyakit di dalam kolbu. Kada berzikir itu ditambah, Bapak Ibu. Kada zikir ditambah. Nah, kita yang koler zikir tambahnya, ditumpuk. Oleh sebab itu, ketika menumpuk kotoran, makin gelap kolbu, makin mengeras, makin gelap, tidak ada penyesalan meninggalkan ibadah sholat. Tidak menyesal, tidak menangis. Sudah mengerjakan dosa yang gonol. Dosa yang tadi melebihi dosanya orang yang zina, dosanya orang yang bunuh orang, dosanya orang pemabuk, dosanya orang pencuri. Seluruh dosa yang paling harat, yang lebih harat meninggalkan dengan sengaja sholat itu Nah, artinya kalau kita ini pada menjalankan sholat kok sawantai, itu sudah jelas indikasinya hati kita sedang mati. Keras, berarti banyak sekali penyakit hatinya. Berarti di sini kita setiap tahun mengikuti Isra Mi'raj hanya untuk berkumpul, bersenang-senang, pulang tidak ada perubahan. Maka Nabi diturunkan untuk merubah akhlak budi pekerti, untuk mengubah keimanan, untuk mengubah tauhid umat manusia, khususnya di tanah suci Mekah dahulunya yang dulu jahiliyah. Nah, kita tiap tahun mengikuti Isra Mi'raj, tapi ibadah kita, keimanan kita, istiqomah kita di dalam sholat tidak mampu kita rubah. Artinya kita hanya mengikuti, tidak meresapi, hanya mengikuti Isra Mi'raj, tidak mengamalkan, hanya mengikuti Isra Mi'raj, tidak mau merubah keadaan di diri. Sebabnya hati mati, hati banyak penyakit, hati membatu, mengeras, kada mampu tafakur, kada mampu merenung. Tiap hari umur berkurang sewante. Artinya kada ada ketakutan, khawatir. Nah, dulu sudah saya jelaskan. Umur kita dibagi dengan istirahatnya, umur kita dibagi dengan dosanya, umur kita dibagi dengan kelalaian kita, umur kita dibagi dengan kita ketika masih di syariat, lalu ke tasawuf.
umur kita dibagi lagi. Ketika di tasawuf pun kita dipertanyakan, kita sudah ngaji, sudah ngamalkan atau belum? Kita sudah mengaji, mampu mengistiqomahkan atau belum? Karena ketika setiap tahun kita mengikuti Isra Mi'raj, diharapkan semakin baik kualitas ibadah kita. Kalau sholatnya sudah membaik Bapak Ibu, maka lihat, keajaiban Tuhan akan merubah hidup kita. Yang tadinya susah, kerja, ada saja pertolongannya. Yang tadinya keluarganya semrawut, ribut, kelahi, bertengkar, tidak ada namanya sakinah di dalam keluarga, ketenangan. Akhirnya ketenangan Allah turunkan. Tadinya dikit-dikit ribut, masalah sedikit ribut. Nah, kalau sholatnya dikerjakan dengan apa tadi saya katakan yang terakhir, puncaknya dari para waliullah, amalannya mengerjakan sholat dengan cinta, dengan rindu, bukan dengan terpaksa, bukan dengan menggugurkan kewajiban atau sekedar sadar, tapi ketika sadar dinaikkan lagi, akhirnya mencintai. Karena mi'rajnya orang Islam diakui kita ini muslim ketika kita mendirikan sholat. Tadi kan dijelaskan, barang siapa KTP Islam tapi kada mau menegakkan, mendirikan, mengerjakan sholat, maka di sisi Allah dia sudah menggugurkan agamanya sendiri. Berarti di sisi Allah kada diakui nah, sudah syahadat. Ini berbahaya sekali Bapak Ibu. Makanya saya katakan ibadah itu sifatnya rahasia. Kita dan Tuhan yang mengetahui. Justru yang seperti itu kita harus hati-hati. Kita selalu diawasi Tuhan. Tidak pernah kita sendirian. Sudah di Isra Mi'rajkan loh ini. Hanya orang beriman aja yang percaya. Kalau orang kafir Yahudi kada percaya, dikatakan Nabi Muhammad tadi pembualan, pembohong. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jauh Bapak Ibu. Terus dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Sab 1, sab 2, sab 3, sab 4, sab 5. Hanya sekejap saja. Itulah yang namanya keimanan. Ya seperti Nabi Adam yang lahir tanpa ayah dan seperti Bunda Maryam yang melahirkan tanpa ayah. Untungnya melahirkan pas zaman para nabi. Kalau sekarang jadi bahan nah orang selalu udah ulun padah itu, mustahil pasti ada lakinya itu. Tuhan mampu kada? Mampu melahirkan seseorang tanpa mampu. Percaya. Berarti mempercayai dengan keimanan. Seperti itu juga Isra Mi'raj. Harapannya Bapak Ibu, ketika kita mengikuti, kita mampu menyerap nilai-nilai hikmah dan pelajarannya untuk kita bawa pulang ke dalam kehidupan kita. Sebegitu pentingnya sholat, maka di dalam sholat itulah pertolongan Allah mendatangi kita. Sholat yang bagaimana? Yang ketika takbir hilang diri kita, yang berdiri ialah zat dan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Si fulan bin fulan hilang, kada boleh ada. Kalau ada syirik kada diteri, maka celaka orang yang sholat, di dalam sholatnya dia mabuk. Arti mabuk, dia tidak sadar apa yang dikerjakan karena mendirikan sholat tanpa ilmu pengetahuan yang sempurna. Karena ketika ada syariat
pun pasti ada makrifatnya. Oleh sebab itu semuanya harus dipelajari, tidak boleh hanya satu sisi. Celaka orang sholat 70 tahun lamanya mengerjakan sholat, kada paham siapa yang sholat. Bukankah zat dan sifatnya yang ada? Muhammad menyembah Allah. Allah menunjukkan, menyatakan diri melalui Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, ketika takbir Allahu, kalau pian yang masih ada, nah ke pasar nih, tangan-tangan ke pasar. Apa nih besok nih tanggungan? Aduh, utang masih numpuk ya. Nah, kayak apa usaha gue ya? Nah, pikiran kemana mah? Berarti yang berdiri masih diri keakuan ki. Nah, berarti pian kada mampu menikmati sholat. Maka sholat itu lezat, sholat itu nikmat. Ketika kita sudah fana, ketika kita sudah bakobilah, ketika kita sudah masuk ke dalam lautan, ikannya kada nampak, yang nampak lah nang kayak itu. Oleh sebab itu buruk itu ketika naik tangannya masih ingat, ketika naik membawa Rasulullah tangannya memendek, tapi ketika turun tangannya masih ingat nggak ceritanya? Artinya apa? Yaitu tadi, ketika naik Mi'raj, ketika turun mau sujud. Ini buruk. Ya Allah. Oleh sebab itu, ketika dikatakan buruk tadi, setengah hewan setengah itulah sifat kita. Ketika mau mi'raj kepada Tuhan, jangan berwujud setengah hewan, kada sampai. Oleh sebab itu, ketika mi'raj diperlukan seorang guru mursyid yang dikatakan itibarnya malaikat Jibril. Mengaji kada ada pembimbingnya, kada nah seperti itu. Oleh sebab itu, alangkah baiknya pada malam hari ini yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Bapak Ibu melangkahkan kaki dari rumah ke majelis dan nanti pun pulang, maka Allah memerintahkan para malaikatnya untuk memberikan naungan keberkahan dari Allah itu sampai nanti dibawa sampai ke rumah. Oleh sebab itu, ketika kita melangkahkan kaki menuju majelis, maka Allah muliakan derajat keimanan kita. Luar biasa. Melebihi dari kekayaan harta benda. Kebanyakan sekarang manusia belum memahami fadilah daripada tolabul ilmi. Bapak Ibu pulang, habis pulang pengajian belum sampai rumah, dijemput, disuruh menghadap Allah Subhanahu, sudah disiapkan nah, walaupun dosanya menumpuk segunung. Tolabul ilmi luar biasa Bapak Ibu, kalau yang tahu fadilahnya. Jadi kami harapkan Bapak Ibu malam ini kita hadirkan hikmah Isra Mi'raj supaya kita mampu memperbaiki sholat kita. Jangan sampai kita sholat besok maksiat, kita sholat besok kita berucap yang tidak baik dengan orang, sama saja berarti. Artinya begitu kita berdiri tegak sholat, kita membawa najis batin. Tanpa kita sadari kita menyanyiakan waktu, kita bermain-main dengan
waktu yang Allah sudah berikan kepada kita. Kita bermain-main dengan kesehatan kita. Ya. Apakah dikira hidup itu tanpa hisab toh Bapak Ibu? Hidup itu kan dipertanggungjawabkan. Pian mampu bergerak, Allah juga yang membantu. Pian lapar, pian haus, pian mandi, pian begawi, apapun gerak ulun lawan pian, bantuan, keberkahan, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dikatakan nikmat Bapak Ibu. Masya Allah. Artinya ketika kita sadar diberi kenikmatan, lalu kita sadar pelajaran Isra Mi'raj ini tadi, ternyata Allah mengharapkan perbaikan ibadah terhadap umatnya, junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka selepas pulang dari majelis, maka mari bersama-sama kita perbanyak istighfar. Pulang malam mandi pakai air hangat, ya, taubatan nasuha. Ya siapa tahu malam ini terakhir. Jangan sampai kita pulang membawa dosa. Jangan sampai kita pulang tanpa taubat setiap hari. Kita kada tahu Bapak Ibu. Karena terkadang kita dilihat baik lawan orang, tapi hati kita zolim. Menilai si A, menilai si B, menilai si C. Orang kada tahu Bapak Ibu. Tapi Allah yang maha tahu. Lalu dibawa guring, belum istighfar. Kita menilai si A, tapi kita belum minta maaf sama si A di dalam kalbu kita. Bujuran kah? Nah, kalaunya kada, habis sam. Maka pahala habis, katanya orang syariat. Berpindah alamat. Oleh sebab itu, setiap malam ketika mau guring, mau istirahat, biasakan perbanyak istighfar. Kalau sempat, sholat taubat, mandi malam pakai air hangat. Tidak lagi kita mengutamakan kenyamanan hidup ini hanya guring, makan, bersenang-senang. Waktunya kita bersiap. Karena pada kenyataannya semua pulang Bapak Ibu. Kalau kita tidak ada ketakutan, kekhawatiran, ini sudah jelas kondisi hati kita perlu banyak zikir. Karena tidak ada rasa penyesalan. Setiap hari tidak bisa mendirikan, menjalankan, mengistiqomahkan yang 5 waktu. Nah, ayo. Ini harat, ini perintahnya langsung. Berhadapan Allah lawan Rasul. Perintah fardu ain. Tapi itu tadi, junjungan Nabi besar kita diangkat ke Rasulan umur 40 tahun. Rasulullah dimi'ratkan umur 53 tahun. Nah, selama 13 tahun Rasulullah mengajarkan ilmu tauhid melalui syahadat. Maka kita yang sudah paham syahadat, jangan lagi membawa tubuh bermaksiat. Itu pesannya. Bahaya Bapak Ibu. Bahaya. Kan pian ini dipinjami. Memiliki kada, merusak iya. Pian itu kalau sewa rental mobil, ketakutan mobil gores. Ini dipinjami tubuh semaunya bermaksiat. Bukan gores lagi. Jebol sana, jebol sini. Kayak apa pertanggungjawaban kita? Oleh sebab itu, ketika esok hari masih kita diizinkan hidup, mari saya menghimbau untuk diri saya sendiri, kita harus memperbanyak puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah, sholat.
Karena sholat itu tanda kita bersyukur lawan Tuhan, ya. Makanya yang sengaja meninggalkan sholat, nah kalau pian sudah paham dosanya, nah harapan ulun jangan lagi sholat ditinggalkan. Walaupun ketinggalan kada pas, tetap kerja. Nah, Pak, kalau yang kemarin saya tidak tahu, banyakin istighfar. Allah tuh maha pengampun, maha pengasih, maha banyak. Asal ketika kita sudah taubat, jangan diulang kembali. Bukankah sholat itu yang mencegah kita dari perbuatan keji, dan berarti yang sudah sholat, yang hatinya sudah bersih, berarti bisa mi'arat, ya, menembus jusab lapisan lah. Ini mi'aratnya ada susah bang. Yang susah ketika belum dijabar. Kayak apa ya bisa diperjalankan kayak gitu. Maka tempat duduknya masih hangat, nah bergeser sedikit aja sudah sampai lagi. Ya. Setelah tahu hakikat ceritanya, maka ambil hikmah pelajaran, mari bersama kita terapkan. Sholat ini sangat penting Bapak Ibu. Makanya banyak orang bermasalah karena sholat saja tidak dihiraukan, ya. Menganggap sholat itu tidak penting. Makanya Allah juga tidak menganggap penting kita. Akhirnya kehidupan kita semeraut, ya. Makanya saya ulang belajar kajian ilmu tasawuf ma'rifat justru harus rajin sholat. Jakanya kada sholat, ulun kada berani menanggung. Ibarat ulun ini yang menanggung pian, ulun kada berani menanggung. Kalau pian kada mengerjakan sholat berarti keluar daripada umatnya junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pian nina sengaja meninggalkan sholat sewantai, mengharapkan syafaat Rasulullah, mengharapkan balak pian ulun tanggung, ulun kada mampu. Pian sengaja meninggalkan berarti di sisinya Allah pian kada diakui beragama naham. Rasulullah ada tidak mengakui umatnya yang kada menggawi sholat. Kalau umatku, kalau Islam mendirikan, menegakkan, mengerjakan sholat. Nah, ya, maka hati-hati, sholat jangan diremehkan. Setahun sekali diulang-ulang sampai sekarang, umur kita sudah setengah perjalanan. Apakah sudah timbul rasa cinta ketika kita mengerjakan ibadah? Kalau cinta tidak perlu disuruh, tidak perlu diingatkan. Namanya juga cinta. Bapak Ibu kalau cinta sama mantan istri atau mantan suami, ketika mau ketemu disuruh atau langsung datang? Karena rindu, langsung datang. Jauhnya ke Balikpapan, wah ditempuh gas langsung. Mau ketemu pacar. Ini bilangnya cinta Allah, cinta Rasulullah. Katanya Allah, baik nanti malam persiapkan. Datangi, saya jemput. Nah, masih pada ketakutan. Nah, meninggalkan dunia kok ketakutan. Ya, nyaman meninggalkan dunia. Dunia ini yang kadang nyaman bagi orang-orang yang nah, banyaknya yang dilihat itu, nah, ya. Di masjid bukannya orang, nah setengah orang. Allah Akbar. No, suaranya macam-macam nih. Ada yang mendesis, ada yang mengaung, ada yang Ya Allah, ya Rabbi. Oleh sebab itu, mari sekali lagi kita himbau
pada diri ulun khususnya, perbaiki hati, karena hati menjadi modal kita untuk mi'raj kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih. Yang belum paham jangan dipaksakan, perbanyak istighfar. Kena dipahamkan panglan Tuhan. Nggih, lewat ilmu laduninya. Nggih. Seperti itu. Karena Bapak Ibu, ketika kita mengikuti Isra Mi'raj, pulang kadang berubah sholat kita, kualitasnya maksud saya. Sholat juga, maksiat juga. Ini yang membuang-buang waktu. Berarti pian ulun ini durhaka lawan Tuhan. Diberi sehat, diberi hidup, diberi nikmat, kadang mampu mensyukuri lewat sholat itu Orang sholat tuh hatinya lembut, wajahnya cerah, ketemu orang senyum, ini ketemu orang menghindar. Ya Allah, ketemu orang tersenyum, banyak apa? Itu tanda bersih kalbu hati kita, yang baik lawan orang, Kan Rasulullah mengajarkan seperti itu. Rasulullah orang yang paling tinggi akhlak budi pekertinya. Setidaknya kalau kita kadang mampu mencontoh seluruh akhlaknya, paling tidak ketika kita dikatakan umatnya Rasulullah, maka hiasi wajah kita dengan senyuman ketika melihat orang. Jangan sampai kita merusak citranya Nabi kita sendiri. Ini umatnya Rasulullah merangut-rangut ya. Banyak utang ternyata. Mau ditolong Allah, mau kan? Ya, berarti syaratnya perbaiki sholat. Bagaimana pertolongan yang datang? Sholat yang diterima. Sholat yang diterima yang seperti apa? Ketika berdiri tanpa membawa penyakit berarti harus memperbanyak zikir, harus memperbanyak taubatan nasuha, harus memperbanyak istighfarnya. Jangan merasa kita suci. Nggak ada yang suci selain junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sudah maksum. Kita ini keturunan bukan sahabat jauh banget. Kita ini yang pegang mic ini juga penuh dosa juga. Cuman ya ini tadi, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, maka Allah tutup dosa-dosa kita, aib-aib kita di hadapan para manusia. Makanya wujudnya masih manusia. Tapi hati-hati kalau berhadapan dengan para wali Allah, karena sudah kasatnya mereka, maka yang tampak bukan manusia, tapi apa sifat yang diikutinya. Tajalli menutupi bentuk daripada insan kamil mukamilnya tadi. Karena nafsu itu yang disembahnya itu maksudnya dituruti. Mau hamuk diikuti hamuk. Nah, kada istighfar dulu. Makanya kalau mau hamuk, mau marah, istighfar. Banyak istighfar. Karena bahaya, bisa berubah kita menjadi becakar, siap menerkam menjadi singa. Tapi para waliullah pun mereka mencontoh sifat-sifat Tuhannya. Tuhannya aja dia menutupi, wali pun dia menutupi. Lah kita wali bukan tiap hari membuka aib, aib sendiri ditutupi Tuhan. Maksudnya tutupi aib orang. Kalau kamu sering membuka aib orang, maka hati-hati, di akhirat kada diizinkan untuk memasuki jannahnya. Jangankan memasuki jannahnya, mencium aja. Nah, kenapa? Kita sudah dicontohi Allah. Kita punya dosa banyak, Allah tutup. Kita punya dosa banyak, Allah masih sayang.
pian ini ninggalkan sholat masih diberi napas. Nah kalau Tuhan nih karas orangnya umpamanya, Tuhan ini kada pemaaf, kada pengasih, kada penyayang. Nah seluruh umatnya Rasulullah kada berani meninggalkan sholat. Sekali ditinggalkan langsung dijemput. Nah Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Setiap hari kita maksiat, setiap hari kita dibukakan pintu taubat. Isra Mi'raj kan diulang-ulang, di murojaah. Buat apa tuh Bapak Ibu? Yang diulang-ulang ini supaya umat itu mengambil iktibarnya, mengambil hikmahnya. Ya kalau masih anak-anak ngikuti yang syariat, supaya hafal perjalanan Nabi sebelum perjalanan Isra Mi'raj. Tapi kalau sudah kita ini mau mendekati perjalanan pulang, yo ngajinya ditingkatkan. Kajian ke hakikat. Apa sih maksud daripada rahasia Isra Mi'raj yang tersembunyi? Nah, oh ternyata semuanya ada di dalam diri. Semua kejadian di dalam diri. Kita mi'raj pun kepada Tuhan, dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, naik buruk itu ternyata di sini semua. Nah, setelah semua dibuka, kembali hasilnya dikembalikan kepada para jamaah. Ada niat, ada tekad, ada kemauan yang kuat, insya Allah setelah selamat. Karena kalau kita kada mempunyai tekad yang kuat, kemauan yang kuat, siapa yang mau merubahnya? Itu indikasi kurang zikir. Makanya yang 3 tadi wajib para jamaah. Tidak boleh ditinggalkan. Dapat sedikit tidak apa-apa. Yang penting istiqomah. Karena kalau lelah istirahat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Supaya sadar Bapak Ibu, supaya sadar kita tidak boleh mengaku ada wujud diri. Itulah maksudnya. Yang ada, yang wujud, yang di depan, yang mengerjakan, yang mewujud, orangnya itu sendiri. 2 nama 1 wujud jua Bapak Ibu. Oleh sebab itu dimanapun ada masjid, Allah dan Rasulnya tidak bisa dipisah. Seperti gula dengan manis. Kalau gula berbentuk itu dikatakan sifatnya. Kalau manis ada bentuknya enggak Bapak Ibu? Enggak ada. Tapi ada rasanya. Ada. Sifatnya gaib. Tapi nyata. Itulah yang dikatakan zat. Nah, seperti itulah iktibarnya yang ada di dalam diri kita. Seperti itu. Nah, kemana kita membawa arah tujuan kehidupan kita? Kembali kepada kita setelah mengkaji ilmu tauhid ini tadi. Sudah tahu nih arah tujuannya, bagaimana menyelamatkan diri supaya di dunia kita bahagia, di dunia kita jaya, pulang tersenyum pun kita selamat. Kada ketakutan. Perbaiki sholat. Perbaiki kualitasnya. Pak, saya setiap hari sholat loh, saya zikir loh, tapi bertubi-tubi masalah datang. Nah, yang perlu dikoreksi ketika menghadap hatinya bagaimana. Setelah sholat, akhlak budi pekertinya bagaimana. Yang kayak itu. Tidak boleh bermain-main lawan Tuhan. Tuhan selalu menyayangi kita, mengasihi kita. Sering kali, setiap kali kita yang durhaka lawan Tuhan, kada nyaman dilihat tuh.
Maksudnya nang kayak itu. Setiap hari ditolongi, setiap hari kita durakai, kan kada nyaman. Ya. Oleh sebab itu, disinilah kita sebagai umatnya Rasulullah, bagaimana kita menghadapi ujian dan cobaan hidup harus selalu sabar, tegar, ikhlas, dan baik sangka lawan tuh. Karena itu yang Rasul jalankan ketika menghadapi ujian cobaan dakwah beliau. Beliau sudah dijamin loh, maksum. Kekasihnya Allah masih diuji, masih dicoba. Lah kita diuji sedikit, ya Allah, angkat masalah ini, angkat penderitaan ini, ya Allah, ulun kada kuat ya Allah. Allah kesannya itu seakan-akan yang paling terzolimi di dunia. Rasulullah itu paling berat ujiannya Bapak Ibu. Dakwah itu ancamannya nyawa. Kita paling diomeli orang di belakang, nah merangut-rangut. Mungkin sementara cukup sekian karena kajian yang kemarin tauhidul af'al, tauhidul sifat, harusnya malam ini tauhidul zat. Kita tahan dulu, nanti mungkin kajian yang ke depan kita akan kembali lanjutkan, karena malam ini kita ingin menghadirkan hikmah daripada Isra Mi'raj junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang harapannya pulang dari kajian mampu membawa oleh-oleh daripada peristiwa yang Allah perjalankan melalui junjungan Nabi kita. Jangan lagi ada diri, jangan lagi merasa kita nang sholat. Pian kan nang sholat atau zat sifat. Nah, nang kayak itu. Jangan lagi kita nang merasa zikir. Jangan lagi kita nang merasa. Sekarang belajar merasakan. Yang dirasakan apa? Merasakan hadirnya Tuhan lewat mana? Lewat zatnya, lewat sifatnya yang goib tapi nyata. Kayak Bapak Ibu bikin teh, gulanya tadinya ada ketika diaduk, tapi bujuran hilangkah? Ada masih? Ada. Nyatanya caranya dengan dirasa, nah manis tehnya. Hidup juga kayak itu. Memang kada terlihat tapi nyata. Membantu kita, mendirikan kita, memberi penglihatan kita, menjadikan kita mampu berkalam, mampu menjadikan kita ini mendengar. Paham Pian? Mudah-mudahan paham. Pian lebih paham daripada ulun. Ulun masih belajar. Mudah-mudahan kajian singkat hikmah Isra Mi'raj malam ini mampu menjadikan kualitas ibadah sholat kita lebih baik dan lebih berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ulun cukupkan sekian. Sekali lagi ulun mohon maaf, mohon ridhonya pian dunia akhirat. Kada ulun berniat menggurui, ulun hanya mengingatkan diri sendiri khususnya. Untuk pian ini berhati-hati menjaga hidup supaya kada melakukan maksiat lagi. Ulun perbaiki sholat ulun mengikuti sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon ampun, mohon maaf, mohon ridhonya dunia akhirat karena masih banyak kekurangan, kekilafan dalam ulun menyampaikan kajian, karena kesempurnaan hanya Allah yang mampu menghadirkan. Terima kasih. Ulun cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.